Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Zahra dari PBI 1. Di sini saya bersama teman saya Desti Wulandari akan menyampaikan materi yang berjudul Studi Kebudayaan dalam Islam, kami dari kelompok 11. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dalam kebudayaan. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Menurut Amer Al-Rubai, Islam bukanlah hasil dari produk budaya. Akan tetapi, Islam justru merupakan membangun sebuah budaya, sebuah peradaban Islam. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Islam adalah sebuah agama hukum atau religion of law. Hukum agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan kaum muslimin tanpa terkecuali dan tanpa dikurangi sedikit pun. Dengan demikian, watak dasar Islam adalah pandangan yang serba normatif dan orientasinya yang serba legal formalistik. Islam haruslah diterima secara utuh dalam arti seluruh hukum-hukumnya dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat pada semua tingkatan. Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama atau yang disebut dengan ibadah, sedangkan yang kedua hubungan membentuk sosial atau muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari segi persentase, jumlah nas yang bersifat tak budi menjelaskan masalah ibadah jauh lebih sedikit daripada yang bersifat takuli menjelaskan tentang muamalah, karena bentuk yang kedua inilah yang menjadi dasar bagi hukum Islam untuk mengatur masyarakat. Ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan interpretasi atau ijtihad untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi, dan supaya manusia dapat memilih dan memikirkan alternatif yang lebih cocok dengan perkembangan zaman, sehingga manusia tidak mengalami kesulitan dalam mengamalkannya. Jadi Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Desti Wulandari. Kepada Desti Wulandari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ardia, yaitu tentang proses perkembangan kebudayaan Islam. Terkait dengan perkembangan kebudayaan Islam, jauh sebelum Islam masuk, budaya-budaya lokal di sekitar semenanjung Arab telah lebih dulu berkembang. Sehingga budaya Islam sendiri banyak berakulturasi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Salah satu kebudayaan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat Hijaz adalah kebudayaan Abisinia. Populasi rumpun semit yang memengaruhi pesisir daya Laut Merah masuk ke sana secara bertahap dari arah barat daya Arab, dan kebudayaan Persia turut mewarnai keadaan penduduk Hijaz dan perkembangannya pada masa-masa berikutnya. Budaya ini mulai memasuki tanah Arab pada abad kemunculan Islam. Sedikit demi sedikit orang-orang Arab berasimilasi dengan pemiliu Persia. Orang Arab bercakap dengan menggunakan bahasa Persia, merayakan hari-hari besar bangsa Persia, dan menikahi perempuan-perempuan Persia. Setelah kurun Nabi dengan perubahan sosial budaya di negeri-negeri luar Jazirah Arab yang sosial budayanya berbeda, sunnah yang merupakan pola laku Nabi menjadi pola cita utama. Nabi memberikan teladan bagaimana mewujudkan pola cita Al-Quran dengan kehidupan yang real dalam ruang dan waktu beliau, dengan menggagaskan unsur-unsur kebudayaan Arab kepada prinsip-prinsip Al-Quran
di samping menumbuhkan unsur-unsur baru. Terbentuklah kebudayaan Islam yang pertama. Selanjutnya, setelah masa Rasul, kelompok-kelompok Muslim mengijtihadkan pola cita atau dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis bagi negeri dan masanya masing-masing, yang bermakna membentuk kebudayaan masing-masing. Perubahan sosial budaya dan ijtihad yang berbeda-beda berdampak pada perbedaan kebudayaan. Walaupun predikatnya sama, yaitu Islam, pembentukan kebudayaan Islam dalam ruang dan waktu tertentu mengambil unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang menjadi bahan-bahan kebudayaan Islam dengan mengalihkan atau mengubah unsur-unsur itu sesuai dengan pola cita Islam. Perubahan sesuai dengan pola cita Islam tersebut juga Islamisasi atau proses pembentukan kebudayaan Islam di atas kebudayaan yang telah ada. Hal itu dilakukan dengan cara sosialisasi dan enkulturasi dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.